Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahannya kita boleh berjumpa kembali melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022. Mari bersama saudara kita menyiapkan hati kita menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa berlimpah atas hidup kami. Malam hari ini, melalui persekutuan ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan malam ini dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan sebagai berikut. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka,
tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar dalam bahasa Toraja Kamenumban Tongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tantangan besar dalam kehidupan beragama orang Israel adalah penyembahan berhala. Bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel mempraktekkan penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Mereka membuat patung sebagai gambaran dewa-dewi yang disembah, serta percaya kepada tanda-tanda alam yang ada di langit dengan pemahaman yang mereka buat sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi orang Israel sehingga mereka ikut melakukan dan mempercayainya. Akibatnya penyembahan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa diabaikan, bahkan dicemari. Untuk itulah saudara, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pengajaran dan peringatan atas praktek penyembahan berhala yang sudah merasuki umat Tuhan. Nabi Yeremia dengan tegas menyebut perbuatan mereka sebagai sesuatu yang bodoh dan dungu karena menyembah buatan tangan manusia sendiri. Patung yang dibuat dan disembah adalah benda mati tanpa jiwa dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ayat yang kelima bacaan kita. Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel bahwa kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang melampaui segala kuasa yang ada. Kekuasaan tersebut telah terbukti dalam sepanjang sejarah yang tidak hanya dilihat dan diketahui oleh orang Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain dan menggentarkan banyak bangsa. Saudara kekasih Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan kuasa apapun, termasuk berhala sebagai ciptaan tangan manusia. Karena itu, ibadah dan penyembahan yang benar adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah berdasarkan ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami memanjatkan puji dan syukur buat kasih dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau juga berkenan memakai kami dalam memimpin jalannya ibadah pada malam hari ini, baik sebagai pemberita firman, sebagai kantoria, pengiring nyanyian, dan juga tim multimedia. Bapa di surga, kiranya tanda syukur kami dalam berbagai bentuk yang kami berikan kepadamu sebagai respon kami untuk kemurahan dan kasih Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Sukacita boleh kami nikmati bersama dengan saudara-saudara kami hari ini, mereka yang boleh berulang tahun kelahiran, Yoris Tiola Tandiontong, Jeremy Leonardo Santoso,
Bapak Yakob Esau, Regal Kerampun Mangiwa, Naseam Samrani, Alfian Heriansa, Clifford GL Palimbunga, Keila Payungallo, dan Kenta Payungallo. Syukur Engkau boleh menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka sepanjang setahun telah berlalu. Kiranya di masa-masa mendatang pun Engkau juga akan terus setia memelihara, menyertai dan memberkati mereka semua. Juga bersama keluarga Bapak Robert dan Ibu Marta, syukur kepadamu, Engkau boleh menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka setahun lagi. Kiranya di tahun yang akan datang ini pun, Engkau juga akan terus menyertai kehidupan keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, relasi dalam keluarga, tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, juga setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana dan rancangan-rancangan mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, sehingga mereka senantiasa hidup dalam damai dan sukacita, dan senantiasa juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak karunia-Mu bagi mereka Tuhan, dalam proses tumbuh kembang mereka, yang sementara berjuang merancang masa depan melalui pendidikan. Tuhan juga karuniakan kecerdasan, ketekunan belajar. Kiranya apa yang mereka cita-citakan suatu waktu dapat diraih dengan baik. Mendoakan anak-anak jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan juga berkatilah mereka. Karuniakan juga kesetiaan bagi mereka dalam menekuni pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada masing-masing mereka. Bapa di surga, berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan juga karuniakan kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Ya Tuhan, teguhkanlah iman mereka, sehingga mereka terus berharap dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan, Engkau juga campur tangan di dalamnya, memberkati setiap usaha yang mereka upayakan yang berkenan kepadamu, sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan kembali. Mereka yang bergumul karena duka cita, ya Tuhan, hibur kuatkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup sehari-hari, mereka yang bergumul karena masa depan anak-anak mereka, mereka yang bergumul karena pekerjaan, dan lain-lain pergumulan mereka. Ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu untuk senantiasa terus berharap dan percaya sepenuhnya pada kasih dan janji Tuhan. Bapa di surga, berkati pelayanan dalam jemaat-Mu, di Jemaat Elim Balikpapan khususnya. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, dan semua kepanitiaan. Berkati setiap program-program yang telah mereka sepakati, sehingga sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan baik. Mendoakan jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga, baik oleh karena studi maupun oleh karena pekerjaan, di mana saja mereka berada. Tuhan berkatilah. Melalui doa ini kami juga mendoakan gereja-Mu, Gereja Toraja dalam sebuah lingkup pelayanan. Engkau berkati. Mendoakan pemerintah kami, mendoakan bangsa negara kami. Ya Tuhan, berkatilah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada yang mengikuti program ini. Tuhan juga berkati mereka. Kuat teguhkan iman mereka untuk terus senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan, sukacita, menjalani setiap kehidupan mereka. Sepanjang malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, dan Kau kiranya menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Karena kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersama-samaan kita dalam program Rehat pada malam hari ini. Kiranya kehadiran kami senantiasa membawa sukacita bagi kita semua, bahkan teristimewa akan senantiasa menumbuhkan iman kita. Sampai berjumpa kembali pada edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Shalom.